Berkat polesan Erik ten Hag di MU, Rashford kini gacor di Piala Dunia 2022. Marcus Rashford menunjukkan performa yang mengesankan saat membela Inggris di Piala Dunia 2022. Legenda Manchester United Wayne Rooney menilai kebangkitan Rashford karena ada andil dari Erik ten Hag. Rashford tampil sangat mengecewakan bagi untuk Manchester United musim lalu. Rashford hanya mencetak 5 gol di semua kompetisi dan itu menjadi pencapaian terendahnya sejak masuk skuad utama MU. Namun, pemain berusia 25 tahun ini seperti terlahir kembali pada musim ini. Dia menunjukkan performa yang apik di bawah asuhan Erik ten Hag. Performa apik Rashford itu menular saat memperkuat Inggris di Piala Dunia 2022. Rashford sudah mengemas 3 gol dari 4 laga bagi The Three Lions. Rooney menilai kepercayaan diri Rashford sudah kembali. Hal itu terlihat dari penampilan pemain Manchester United itu selama berada di Qatar. Rooney menilai performa apik yang ditunjukkan Rashford saat ini berkat polesan Erik ten Hag di Manchester United pada musim ini. Anda bisa melihat perbedaan antara Marcus sekarang, dan Marcus ketika dia kesulitan musim lalu, dalam tingkah lakunya, lanjutnya. Dia lebih banyak tersenyum, berlari dengan bola, lebih langsung. Saya pikir kita telah melihat perubahan yang sama dalam dirinya di Manchester United, di mana Erik ten Hag telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam melatihnya. Inggris semakin sempurna, negara lain harusnya mulai takut. Declan Rice memanfaatkan kesuksesan timnas Inggris yang melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 dengan menyerang balik para kritikus The Three Lions. Inggris sekarang semakin sempurna. Kesempurnaan itu tercermin kala Inggris mengandaskan Senegal di babak 16 besar. Inggris menang dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga yang berlangsung di Al Bayt Stadium. Inggris telah mengoleksi 12 gol dalam 4 pertandingan saja. Gawang Inggris juga hanya kebobolan 2 kali dengan catatan 3 nirbobol. Dengan kata lain, Rice percaya diri bahwa setiap kemenangan yang diraih Inggris di Piala Dunia kali ini tidak sekadar ugly win. Ia dan rekan-rekannya tampil begitu memukau. Inggris berhasil menciptakan 10 tembakan dan hanya berbalas 8 dari Senegal di laga itu. Saya senang dengan performa kami. Kami menunjukkan performa yang top, ujar Rice. Ada banyak energi yang dikeluarkan dan kami mencetak gol-gol hebat. Kami tahu Senegal juga melancarkan ancaman-ancaman, tetapi kami mampu meredamnya. Rice menyesalkan penampilan impresif Inggris itu tidak mendapatkan pujian yang cukup. Menurutnya, hal berbeda akan terjadi jika tim-tim besar lain yang berhasil melakukannya. Saya sudah sering mengatakannya, kami seringnya tidak mendapatkan pujian yang layak atas performa kami, kata pemain West Ham itu. Jika kalian melihat tim lain, seperti Belanda dan Argentina, mereka memenangkan laganya dengan mudah dan orang-orang menyebutnya sebagai masterclass, tetapi mereka akan tidak mengatakan itu kepada kami. Di babak perempat final, Inggris akan berhadapan dengan Prancis. Meski begitu, Rice tidak gentar sedikit pun. Inggris dianggapnya bermain semakin baik dan justru merasa tim lain yang harusnya takut. Jika kalian melihat beberapa pertandingan terakhir kami begitu sempurna, negara lain harusnya takut dengan kami sekarang, ucap dia. Cody Gakpo mendapat dukungan pindah ke Premier League. Mantan bintang Belanda Boudewijn Zenden mendukung penyerang PSV Eindhoven Cody Gakpo untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Gakpo tampil apik bersama PSV, khususnya dalam 2 musim terakhir. Ia jadi mesin gol bagi klub Belanda tersebut. Gakpo mampu melanjutkan performa apiknya saat membela Belanda di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 23 tahun tersebut mampu mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Pada bursa transfer musim panas kemarin, Gakpo sempat dikaitkan dengan Manchester United dan Leeds United. Akan tetapi, kepindahannya tersebut tidak terjadi. Setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2022, Zenden menilai PSV tidak akan bisa mempertahankan Gakpo. Zenden memprediksi Gakpo bisa pindah pada bulan Januari atau musim panas tahun depan. Saya tidak yakin apakah PSV dapat mempertahankannya setelah Piala Dunia ini di jendela transfer musim dingin, atau akankah dia tetap menyelesaikan di PSV dan pergi di musim panas. Tapi satu hal yang pasti, ini akan menjadi musim terakhirnya di PSV, kata Zenden. Zenden sangat mendukung apabila Gakpo memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Masa depan Robert Lewandowski di timnas Polandia tergantung gaya main tim.
Usia Robert Lewandowski kini sudah 34 tahun. Pertanyaan seputar kapan akan pensiun dari timnas Polandia pun mulai mengemuka. Namun, Lewandowski menegaskan masih akan mempertimbangkannya dengan melihat gaya main timnya tersebut. Polandia baru saja dipulangkan oleh Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pertandingan yang berlangsung di Altumama Stadium itu dimenangkan Prancis dengan skor 3-1. Penyerang Barcelona itu cukup kecewa dengan hasil yang diperoleh. Lewandowski menyayangkan timnya gagal memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Meskipun, Polandia merupakan salah satu tim yang menciptakan peluang paling sedikit selama 3 laga di fase grup. Upaya tembakannya hanya 20, sama dengan Australia, dan hanya lebih baik dari Costa Rica. Di babak 16 besar, Polandia berubah. Skuad asuhan Czesław Michniewicz itu secara mengejutkan mampu menciptakan 12 tembakan. Kegagalan Polandia di Piala Dunia 2022 itu memunculkan pertanyaan, apakah akhirnya Lewandowski akan pensiun di timnas? Sebab, jika masih harus menunggu Piala Dunia berikutnya, usia sang pemain sudah mencapai 38 tahun. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan saya, ujarnya. Salah satu yang mempengaruhi keputusannya nanti adalah soal gaya main tim. Lewandowski berharap Polandia bisa mempertahankan permainan kala berhadapan dengan Prancis, bukan permainan selama fase grup. Lewandowski menuturkan, gaya main Polandia di bawah asuhan Michniewicz selama fase grup membuatnya tidak menikmati pertandingan. Apabila dirinya tidak merasakan kesenangan lagi bermain di level timnas, mungkin ia akan pensiun. Rio Ferdinand nilai performa Mbappe kontra Polandia lebih baik daripada Messi saat kalahkan Australia. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memuji performa Kylian Mbappe saat Prancis mengalahkan Polandia di Piala Dunia 2022. Menurutnya, performa Mbappe itu lebih baik daripada performa Lionel Messi saat Argentina menghadapi Australia. Mbappe tampil impresif saat Prancis mengalahkan Polandia dalam partai 16 besar. Pemain PSG itu memborong 2 gol ke gawang Polandia, masing-masing di menit ke-74 dan 91. Les Bleus pun menang 3-1 dan berhak lolos ke babak perempat final. Sementara itu, Messi mencetak gol pembuka Argentina saat menghadapi Australia. Dia membantu timnya mencatatkan kemenangan 2-0 sehingga mereka melaju ke babak perempat final. Ferdinand mengaku sangat takjub atas performa yang ditampilkan Mbappe saat melawan Polandia. Menurutnya, Mbappe menunjukkan performa yang sangat luar biasa di lapangan. Kemarin, saya berbicara tentang Messi sebagai penampilan terbaik. Hari ini Mbappe adalah performa yang paling eksplosif, menghancurkan di semua area, kata Rio Ferdinand. Senada dengan Ferdinand, mantan manajer Tottenham Mauricio Pochettino juga memuji penampilan Mbappe. Menurutnya, Mbappe merupakan talenta yang luar biasa. Itu adalah penampilan profesional untuk Prancis. Lionel Messi serahkan jersey ke pemain Australia. Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, menunjukkan kelasnya dengan bertukar jersey dengan pemain muda timnas Australia yang tak dapat menit bermain sama sekali di Piala Dunia 2022. Hal ini terjadi usai kedua negara berjumpa di babak 16 besar. Seperti yang diketahui, Argentina sukses mengamankan tiket ke perempat final usai membekuk Australia dengan skor 2-1 saat berlaga di Ahmad bin Ali Stadium. Australia pun harus legawa mendapati kiprah mereka di Piala Dunia tahun ini terhenti begitu saja. 2 gol timnas Argentina dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-35 dan Julian Alvarez pada menit ke-57. Selain sukses mencetak gol dalam pertandingan ini, Messi juga terpilih sebagai Man of the Match. Kejadian unik pun terjadi saat momen penyerahan trofi. Usai menjalani prosesi itu, Messi terlihat bertukar jersey dengan pemain timnas Australia, Cameron Devlin, yang sayangnya tak dapat menit bermain selama Piala Dunia 2022. Devlin yang merupakan pemain muda Australia, setia menunggu kesempatan emas itu selama proses penyerahan trofi Man of the Match kepada Messi. Jersey yang diterima Devlin ternyata bukan seragam tempur sembarangan. Itu adalah jersey yang dikenakan Lionel Messi pada Caps ke-1000 untuk klub dan negaranya. Sebagai gantinya, Devlin pun memberikan jersey Socheros kepada sang mega bintang Argentina tersebut. Jersey itu masih bersih lantaran belum pernah dipakai di lapangan sama sekali.